Sebelum menonton video ini, mohon dukungannya. Subscribe channel Salira TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tanggal 9 Juni 2021 ya. 2021. Saya akan kasih judul sesuai dengan tampilan ini saja ya teman-teman ya. Jadi judulnya itu Jadwal UAS DE Semester 2021.1 Universitas Terbuka. Nah gitu aja deh ya. Nah saya akan menunjukkan, ini sebenarnya sudah ditunjukkan oleh saya. Jadi sebenarnya ini sudah ditunjukkan oleh saya di video sebelumnya ya, yaitu video tentang informasi UAS DE ini juga ya, beberapa hari yang lalu. Tapi ini lebih detail ya teman-teman, lebih dibahas untuk sekarang ini. Sekarang pukul 0:14 dini hari ya. Di hadapan teman-teman ini ada tulisan Jadwal UAS DE Semester 2020-21.2 2021.1. Jadi saya menyebutnya singkat saja ya, UAS DE 2021.1 gitu. Ini kebanyakan kali ya datanya, kok gini? Nah, oh ya gini nih. Dah. Jadi ini ada berapa hari nih UAS kita itu nanti ya? UAS itu tanggal 3 ya kalau tidak salah ya. 3 Juli 2021. Nih saya cek dulu ya sebentar. 3 Juli ya. Ya 3 Juli. Kalau lihat di jadwal ini ya. Kalau tidak ada perubahan. Awalnya 3 Juli. Dimulai dari 3 Juli. Berapa hari kita hitung? 3 Juli maksudnya ya. Kalau lihat di sana 3, 4, 5, 6, 7. Itu sudah 5. Ya. Kemudian yang ini udah 5 kan? 3, 4, 5, 6, 7. Sudah 5. Terus untuk minggu kedua, karena 2 minggu, di 2 minggu kan, eh 10, 11, 12, 13, 14. Ada 10 hari. Tapi bukan 10 hari. Tapi bukan semuanya diambil gitu maksudnya ya. Bukan semuanya diambil, teman-teman. Jadi 10 hari itu maksimalnya ya. Maksimal dari UT-nya yang ngasihnya gitu. Oke, saya bahas gini ya. Nah, ini kan minggu ke-1 tuh. Nah, ini minggu ke-1 kan. Ini Sabtu tanggal 3, ya kan? Sabtu tanggal 3, Minggu tanggal 4, Senin tanggal 5, terus Selasa tanggal 6, Rabu tanggal 7, itu udah 5 kan? Kemudian minggu keduanya itu udah 5 tadi ya, minggu pertama. Sabtu tanggal 10, Minggu tanggal 11, Senin tanggal 12, Selasa tanggal 13, Rabu tanggal 14. Tuh itu udah 10. Jadi bukan berarti 10 hari kita UASnya, bukan. Bukan, ini maksudnya adalah ini yang tertera di jadwal ini ya, yang dikasih UT adalah 10 gitu. 10 apa? 10 hari gitu. Cuman jatuhnya ke kita ya tergantung. Contoh nih, saya ada 6 mata kuliah untuk semester 2 ini ya. Saya ngambil ilmu komunikasi. Saya masuk UT Bandung ya. Semester 2 sekarang. Di semester 2
Saya nih yang ngomongin saya gitu. Di semester 2 ini ada 6 mata kuliah. Artinya 6 kali pertemuan. Ya, 6 hari lah. Kemungkinan besar 6 hari. Jadi nggak 10, jadi 6 ya. Ini apa namanya? Ini total yang dikasih UT-nya saja. Gitu. Jadi maksimalnya ada 10 ya. Jadi punya saya ada ada 6 ya. Tergantung teman-teman total mata kuliahnya untuk semester ini ngambilnya berapa ya. Kalau saya sih SIPAS ya. SIPAS non TTM, jadi benar-benar ngikutin jadwalnya mata kuliahnya yang diarahkan oleh UT. Dan untuk semester 2 ini untuk SIPAS ilmu komunikasi adalah 6 mata kuliah. Jadi selama 2 minggu ini nanti akan dipilih-pilih ya. Kapan saya masuknya ya saya juga belum tahu ya. Apakah misalkan pokoknya ini minggu pertama kan minggu pertama ya, ada tanggal 3, 4, 5, 6, 7 ya kan. Kemudian minggu kedua ada tanggal 10, 11, 12, 13, 14. Nah, saya nggak tahu apakah di tanggal berapa saja dari minggu 1 dan minggu 2 itu, kalau saya tanggal berapa saja harus masuknya ya, gitu. Jadi tergantung nanti ketentuan keputusan di KTPU ya. KTPU itu kartu tanda untuk mahasiswa. Di sini ada ya. Bentar ya. Kartu peserta ujian ya. Sebentar teman-teman. Di sini saja ya. Jadi tergantung KTPU-nya. KTPU teman-teman bagaimana? Nah, ini nih. Ini nih kan sudah ya. Nah, ini. Tergantung KTPU-nya. Nanti KTPU itu dicetaknya tanggal 19 Juni 2021 ya. Ada di postingan saya nih di humas.id ya. Jadi tergantung KTPU, kartu tanda peserta ujian. Nanti teman-teman cek KTPU teman-teman sendiri gitu. Nanti masuknya tanggal berapa saja itu catat oleh teman-teman, jangan sampai kelewat dan jangan sampai lupa ya. Jadi dicatat waktunya, tanggalnya, harinya ya, dicatat di KTPU itu gitu. Nanti tanggal 19 akan saya coba di video akan deh cara untuk mencetak KTPU, walaupun sudah kok sebenarnya ya ada di video-video saya sebelumnya. Teman-teman sebenarnya bisa search lagi, bisa dicari lagi di playlist ini ya, di playlist saya ini ya, ada gitu. Di playlist tentang UT ini yang di Selera TV ada tentang cara mencetak KTPU, tapi akan saya demokan lagi gitu. Jadi nggak apa-apa double video, tapi kan agak beda-beda gitu kan. Nanti tanggal 19 akan saya buat deh videonya. Tapi kalau teman-teman mau bisa dicek-cek lagi di video-video saya sebelumnya, itu sudah ada ya, udah ada cara cetak KTPU, itu sudah ada ya. Jadi silahkan dicari-cari lagi di playlist ini di Selera TV ini yang tentang UT ya, di playlistnya. Jadi tergantung KTPU teman-teman itu nanti tanggal berapa. Misalkan di KTPU ya, saya di sini enggak. Misalkan di KTPU itu ada jadwal punya teman-teman, itu teman-teman masuknya misalkan tanggal 3, tanggal 4, tanggal 7. Untuk minggu satunya gitu. Misal ya. Tanggal 3, tanggal 4, tanggal 7. Berarti kan tanggal 5 dan tanggal 6 off teman-teman tuh, libur gitu kan, dikarenakan oleh UT katanya kamu nggak masuk lah katanya tanggal 5 dan tanggal 6 gitu kan, kalau misalkan secara ngomong gitu kan KTPU tersebut. Karena di KTPU teman-teman misalkan di jadwal KTPU punya teman-teman
beda-beda ya. Ternyata teman-teman itu Sabtu tanggal 3, kemudian tanggal 6, tanggal 7 itu lengkap dengan mata kuliahnya nanti itu. Sabtu tanggal 3 mata kuliah anu gitu kan di KTPU itu. Misalkan tanggal 4-nya Minggu 4 mata kuliah anu, kemudian tanggal 7 berarti 5 dan 6 teman-teman libur gitu ya. Tanggal 7 mata kuliah anu, nah nanti itu kan sudah 3 tuh ya di minggu 1. Nah kan 2 minggu nih, berarti 3 lagi teman-teman. Kan ceritanya ini sampel ya, ini sampel bahwa 6 mata kuliah itu sampel punya saya. Nah 3 mata kuliah lagi itu dikerjakannya minggu depan. Nah minggu depan ini nih, minggu kedua ternyata 3 lagi kan. Ternyata yang sisa 3 itu adalah menempati misalkan tanggal 11, tanggal 12, tanggal 14 gitu. Berarti tanggal 10 teman-teman libur, dan tanggal 13 berarti teman-teman libur. Kalau misalkan ternyata di KTPU itu tulisannya tanggal 11, tanggal 12, tanggal 14, berarti tanggal 10 dan 13 teman-teman libur. Intinya begitu ya. Nanti akan saya coba dijelaskan ketika KTPU-nya sudah ada ya. Sebenarnya saya punya kok contoh KTPU. Ya, saya juga punya ya contoh KTPU punya. Cuman ya jangan dulu sekarang ditunjukin mana KTPU-nya, nanti malah bingung ke teman-teman ya. Yang jelas pemahaman ini dulu saja gitu. Pemahaman cara membaca jadwal saja gitu kan. Karena kan masih banyak juga yang bingung gitu, kok 10 hari itu emang kita 10 hari ujian? Enggak ya, enggak 10 hari ujian ya, tergantung teman-teman ngambil mata kuliahnya ada berapa. Kalau ada 10 ya berarti emang setiap hari nanti itu. Kalau 10 ya berarti maksimal 10, berarti gitu kalau patokannya. Kalau misalkan ternyata UT ngasihnya 10 nih, ada 10 hari kan, minggu pertama itu ada 5, minggu kedua itu ada 5, berarti 10. Itu maksimalnya berarti menurut UT itu ada 10 mata kuliah untuk yang bisa diujikan gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman dicek juga yang seperti saya bilang tadi, kalau saya cuma ada 6 ya. Untuk semester 2 ini ada 6. Jadi hanya 6 hari yang akan dipergunakan untuk kegiatan UASDE ini. Hari apa saja? Nah, itu tergantung KTPU nanti di jadwal KTPU. Macam-macam lain-lain ya. Antara satu, misalkan saya jurusan ini nih, siapa tahu dengan teman-teman beda gitu kan. Itu unik itu KTPU ya. Saya juga nggak tahu misalkan jadwal yang tertera di KTPU teman-teman gitu kan. Yang jelas ngikutin apa yang ada di KTPU teman-teman itu ya. KTPU-nya ada nggak sih? Nggak saya. Tapi jangan ditunjukin KTPU-nya sekarang. Mending nanti KTPU-nya akan saya tunjukin nanti pada saat tanggal 19 itu tadi ya. Tanggal 19 aja. Jadi supaya nggak melebar kemana-mana. Sekarang mah memahami, membaca jadwal ya. Jadwal ini nih. Yang jadwal pelaksanaan ini ya. Mulainya, tuh kan. Mulainya itu pukul 00.00. Berarti dini hari ya teman-teman ya. Sampai dengan katanya sampai 23. Itu untuk mengunduh ya. Sampai dengan pukul 23. Oh, lumayan ya. Lumayan luang banget waktunya, teman-teman. Ini kebijakan Bandung ya. Oh, ini saya dapatnya dari UT Bandung nih. Tuh kan ini Bandung nih. Jadi katanya kalau di informasi ini itu mengunduhnya itu dari 00 sampai dengan 23. Setiap harinya itu begitu. Jadi setiap hari setiap mata kuliah. Misal nih mata kuliah matematik kalau ada ya. Kalau saya sih nggak ada matematik. Misalkan matematik jatuhnya di hari Sabtu. Hari Sabtu tanggal 10 Juli contoh ya. 10 Juli ya itu ya. Ya misalkan itu misal. Ini hanya misal ya. Misalkan hari Sabtu tanggal 10 Juli mata kuliah
matematik tersebut gitu kan di KTPU teman-teman. Maka mulai bisa diunduh naskah soal D-nya untuk si mata kuliah matematik tersebut adalah ketika pukul 00.01 WIB pada hari Sabtu tanggal 10 Juli. Lalu maksimal mengambil naskah soalnya itu sampai dengan pukul 23. Ya. Jadi maksimal, misalkan teman-teman ini banyak kerjaan ya. Sehingga soal itu terbengkalai tidak diambil gitu, tidak diambil misalkan hampir tengah malam ngambil soalnya. Jangan gitu deh, jangan gitu sebenarnya. Misalkan pukul 10 malam nih, 10 malam baru diambil soal. Nah, itu masih bisa tuh. Pukul 10 malam kan 22. Karena maksimalnya kalau menurut jadwal di sini ngambil soalnya loh. Jadi mengunduh soalnya gitu kan. Karena nggak mungkin lah kita bisa mengerjakan UAS kalau soalnya saja nggak tahu ya kan. Ya harus di-download soalnya. Unduh itu download ya. Diunduh itu di-download, diambil si soal, naskah soalnya. Jadi akan aneh sekali kalau misalkan ada mahasiswa yang bisa mengerjakan, bisa mengirimkan. Nah, di sini ada B-nya tuh kan, mengunggah. Jadi mengunggah itu mengirimkan hasil jawaban. Mengirimkan hasil jawaban UAS kita, UAS D kita. Nah, itu kan dari 00.00 sampai dengan 24.00. Wah, seharian ya, gitu. Baik sekali ini UT ya. Dari jam 00.00 sampai jam 24.00 seharian tuh 24 jam. Alhamdulillah ya. Ini luang banget waktunya sebenarnya ya. Mau apa? Bersyukur ya. Tuh, 24 jam untuk itunya ya. Nah, kembali ke sini. Jadi kalau misalkan lebih dari pukul 23 itu soal nggak bisa diambil, nggak bisa di-download ya. Maksimal sampai pukul 23. Waduh, kalau misalkan ngambil soal pukul 23 berarti hanya sejam ngerjain soalnya ya. Karena kan nanti ditutupnya jam 24, berarti sejam kan? Wah, main kebut itu ya. Main kebut itu kalau misalkan sampai gitu, kalau misalkan itu misalkan kalau kejadiannya begitu, kalau kejadiannya misalkan teman-teman kerja padat gitu kan dan ternyata ada suatu mata kuliah yang diambil soalnya hampir pukul 23, hampir mendekati deadline ya. Dead apa ya? Dead time ya, hampir mendekati waktu mati pukul 23. Itu kalau misalkan sudah bisa ke download si soalnya, wah itu harus buru-buru banget itu karena hanya punya waktu 1 jam sampai dengan pukul 24. Mending kalau misalkan koneksi jaringan server UT-nya lagi bagus. Nah, biasanya kan ada down-nya juga ya kan. Jadi ya mendingan gimana ya? Persiapkanlah teman-teman ya, persiapkan seoptimal mungkin gitu, jangan sampai digratak gerutuk begitu ya. Jadi ya kita benar-benar menyiapkan waktu sebaik mungkin, seoptimal mungkin, diatur jadwal dengan pihak mana-mana, dengan pekerjaan dan lain-lain agar proses UASD kita ya, masing-masing kita nih. Jadi ini masing-masing kita harus bisa memanage, masing-masing kita menjadi optimal ya. Jangan sampai ya kayak barusan saya contohkan gitu kan. Ngambil soalnya saja misalkan hampir pukul 23 ya kan, ngambil soalnya saja, mengunduh soal, kemudian dikerjain dalam waktu 1 jam karena jam 24 itu ditutup itu, jadi nggak bisa diunggah kalau setelah pukul 24. Itu kalau tidak ada kebijakan ya. Tapi kalau misalkan ada kebijakan lain dari UT, katakanlah misalkan diperpanjang dikarenakan kasihan ya. Kadang begitu, dikarenakan kasihan itu diperpanjang misalkan berapa jam gitu kan, atau berapa jam gitu katanya. Ya biasanya ada info tambahan itu. Tapi ya jangan sampai mengharap begitu. Kita harus bekerja atau mengerjakan si soal-soal sesuai dengan jadwal saja, sebaiknya demikian ya. Tadi yang saya singgung ya. Jadi
akan aneh kalau misalkan mahasiswa itu mengunduh naskah soalnya belum. Itu kan di sistem D itu ada sistem deteksi kan. Jadi kalau misalkan yang sudah mengunduh naskah soal itu ketahuan, ada checklist dan lain-lain, nanti akan saya tunjukkan ya. Padahal di video-video saya sebelumnya sudah dicontohkan cara mengakses halaman D itu sudah ya. Teman-teman yang ingin tahu gimana sih tampilan D itu, bisa teman-teman lihat di video-video saya. Dicari saja di playlist ini ya. Ada kok tampilan D kayak gimana. Itu waktu semester 1 saya kan, saya di backup dan diabadikan gitu melalui video semacam gini gitu. Ada kok tampilannya. Jadi itu naskah soal itu di-download, dan kalau sudah di-download itu nanti ada checklist teman-teman gitu. Jadi ketahuan apakah si mahasiswa itu sudah mendownload soal. Jadi kalau misalkan si soalnya belum terdownload, kemudian si mahasiswa itu tiba-tiba bisa mengirimkan ya, mengunggah jawaban UASD, itu sangat aneh ya. Bisa-bisa nanti dicap atau disebut copy paste dan atau menjiplak atau meniru orang lain ya, bisa-bisa dicap begitu oleh sistem dan oleh UT-nya, kan aneh. Jadi misalkan soalnya belum ke download ya, atau misalkan yang bersangkutan nanya ke yang lain, kebetulan sama soalnya, jadi apapun alasannya itu akan disalahkan ya kalau misalkan si naskah soal D-nya tidak di-download dulu ya. Tiba-tiba misalkan ke poin B mengupload mengirimkan hasil jawaban soalnya gitu kan, aneh sekali gitu ya. Mudah-mudahan ini adalah gimana ya, ini hanya ngobrol saja ya teman-teman ya, ini hanya ngobrol. Dan besok mungkin saya akan besok akan menunjukkan, mudah-mudahan ingat ya teman-teman ya, besok akan menunjukkan sebuah mata kuliah di dalam UASD, bagaimana cara ngasih nama filenya, karena kan nanti yang akan dikirim itu file PDF kalau tidak salah ya, PDF bukan Word, kayaknya PDF deh kalau tidak salah gitu. Tapi ya tergantung kebijakan UT juga nanti. Tapi kalau semester kemarin itu PDF ya. Jadi bagaimana cara membuat nama file PDF tersebut, kemudian isinya apa ya, isinya apa saja dalam file PDF tersebut ya. Itu nanti besok mungkin oleh saya akan dibuat videonya tentang itu. Padahal sebenarnya sih ada juga sih di video-video saya sebelumnya ya tentang hal itu. Tapi ya lebih baik dibikin lagi supaya lebih mengena gitu dalam hal menyampaikan pemahamannya oleh saya ya. Besok, mudah-mudahan besok ada waktu dan kesempatan akan dibuat begitu. Jadi akan ditunjukin bagaimana cara memberi nama file untuk setiap mata kuliah yang ada di UASD nanti itu ya. Jadi setiap nama mata kuliahnya ngasih nama filenya bagaimana, terus isi filenya itu apa saja sih di dalamnya, ya kan? Saya kasih bocoran ya. Itu ada surat keterangan. Sebentar. Saya kasih bocoran ya teman-teman ya. Bukan bocoran sih, memang nanti juga akan akan dikasih tahu oleh orang-orang lain juga ya. Jadi isi dari file UASD itu adalah buku jawaban ujian ya. Ada buku jawaban ujian, kemudian nanti harus ada tanda tangan, kemudian nanti ada surat pernyataan mahasiswa kejujuran akademik ya. Terus yang terakhir adalah halaman jawabannya sendiri ya gitu. Formatnya bagaimana, saya punya sih file Word-nya kebetulan ya. Jadi besok ya teman-teman ya, mudah-mudahan ada waktu, ada kesempatan, besok kita bahas tuntas tentang bagaimana sih format filenya gitu ya.
Kayaknya sudah deh, disudahin dulu ya. Mohon maaf ini tampilan video sayanya nih, ini wajah sayanya ya biasa-biasa saja. Ini nggak spesial kok ya, tampilan saya nggak spesial, pakai kaos oblong gitu kan. Ruangannya ruangannya apa ya? Ya biasa-biasa saja lah ya, teman-teman bisa lihat. Nah, jadi mohon maaf kalau misalkan tampilan saya sangat sederhana begini ya, pakai kaos oblong deh kayak apa gitu. Ya mohon maaf gitu ya, karena emang seneng begini gitu, nyantai gitu ya. Kalau lagi keluar ya pakai pakaian nggak oblong begini amat sih. Sekarang pun malah sedang pesen itu ya, pesen pakaian PDH, PDL yang untuk Humas ID ya, gitu. Belum nyampe barangnya, belum dibikin oleh pelapak, belum dibikin, lagi proses maksudnya, lagi proses dibikin oleh pelapaknya ya. Tapi ya untuk rekaman ini ya tetap gini aja, pakai kaos oblong lah, nggak apa-apa ya. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe channel Salira TV ini. Subscribe ya teman-teman, gratis subscribe itu. Jadi nggak bakal rugi ya. Subscribe itu nggak bakal rugi teman-teman itu. Nggak bakalan rugi loh. Jadi misalkan yang pernah menonton video saya, misalkan teman-teman nih, ini baru teman-teman baru ya nonton video saya ini, tolong subscribe lah, nggak bakal rugi lah ya, nggak bakal rugi ke teman-teman gitu. Jadi bantu saya lah ya, tolong bantu saya subscribe ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Subscribe sekali lagi ya, nggak bakal rugi ya teman-teman, nggak bakal rugi, malah teman-teman dapat pahala ya. Mudah-mudahan dapat pahala dan dimudahkan rezekinya. Dilancarkan usahanya, dilancarkan aktivitasnya, disukseskan karirnya, dan hal-hal baik lainnya, mudah-mudahan sukses ya. Maka subscribe lah channel Salira TV ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.